Dapat, Tat? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumikum fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Mana sih? Nih. Belum dilihat dan nampak. Walau lam yakul laka min salatika hadhun siwa dzikrillah fi jalalihi wa 'azamatihi fanahika bidzalika ghanimah. Kata beliau, walau lam yakun lak, dan kalau tidak ada bagimu min salatika, daripada salatmu, apa hadzun, bagian. Jadi kalaupun pada salat kita itu tidak ada satu bagian yang kita dapatkan siwa dzikrillah, selain ingat kepada Allah, ingat Allah fi jalalihi, pada kebesarannya, wa 'azamatihi, dan keagungannya. Jadi ketika sholat kita tuh cuma dapat ingat keagungan Allah dan kebesarannya dalam sholat. Itu saja yang bagian yang kita dapatkan dalam sholat. Ketika kita sholat ternyata Allah mau menancapkan rasa ingat kita akan kebesaran dan keagungan Allah. Fanahika bidzalika ghanimah, maka cukuplah bagimu dengan yang demikian itu suatu keberuntungan. Itu sudah menjadi sebuah keberuntungan. Ketika kita sholat, kita mendapatkan hakikat selalu ingat akan kebesaran dan keagungan Allah. Fa kaifa bima tarjuhu min thawabihi wa fadlih, maka bagaimana dengan bahagian yang kamu dapatkan, dengan apa yang kamu harapkan akannya dari pahala dan karunia-Nya. Tentu lebih beruntung lagi. Ketika kita sholat hanya bisa ingat Allah saja sudah sebuah keberuntungan. Apalagi ketika kita sholat kita mendapatkan apa yang menjadi bahagian dari harapan kita ketika sholat. Wa kadzalika yanbaghi an tafham, dan kadzalik, seperti yang demikian itu, yang bagi seyogyanya apa, antafham, kamu faham ma taqra'uhu minas suwar, akan apa yang kamu baca ia daripada surat-surat. Jadi kalau tadi Al-Fatihah kita baca kita faham, sekarang surah kita baca kita faham. Qul a'udzu birabbin nas, faham kita, dan seterusnya. Fala taghfal an amri, maka janganlah kamu lalai dari perintah Allah. Kalau kita baca surat, di situ ada perintah Allah, jangan lalai dari perintah itu. Misalnya kita baca surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di situ ada perintah. Wa nahyih, dan jangan lalai dari larangan Allah. Misalnya apa? Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu menjadi bersama dengan orang-orang yang kafir. Itu larangan. Wa wa'dih, janji Allah. Wa wa'idihi, ancaman Allah. Wa mawa'idhihi, dan nasihat Allah, pengajaran Allah. Wa akhbari anbiya'ih, dan berita-berita dari nabi-nabinya. Wa dzikri minnatih, dan sebutan karunia Allah. Wa ihsanihi, dan perbuatan baik Allah.
wali kulli wahidin haqqun. Jadi perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah, nasihat Allah, itu semuanya ada hak. Jadi ketika kita baca Quran, kita dapati di situ ada ayat yang berisi tentang perintah, ada hak di situ. Berisi tentang larangan, ada hak. Berisi tentang janji, ada hak di situ. Farraja'u haqqul wa'di, maka menghadirkan sikap raja, harapan, adalah hak dari janji. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran, apa misalnya, udkhulul jannah, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, misal janji kan, kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam janji tersebut. Nah, gitu. Wal khaufu haqqul wa'id, menghadirkan rasa khauf, takut, itu hak dari ancaman. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Nah, dijanjikan untuk orang kafir, kita takut di situ jangan sampai termasuk dari kategori yang diancam tersebut. Wal azam, azam, cita-cita, mencita-citakan. Haqqul amr, itu adalah hak dari ayat perintah. Kalau ada perintah, hati kita berazam untuk melakukan perintah itu. Nah, gitu. Wan nahyi, termasuk juga hak dari ayat larangan, bercita-cita untuk meninggalkan larangan tersebut. Nah, jangan dibalik, ya kan? Perintah diniatkan meninggalkan, larangan mengerjakan. Nah, ini bahaya gitu. Wal itti'adhi haqqul mau'izah, mengambil pelajaran adalah hak dari ayat mau'izah. Kalau ada ayat yang bercerita tentang pengajaran, pelajaran, misalnya apa? Masalul apa? Innama masalul hayatid dunya, kan itu kan, sesungguhnya perumpamaan dunia itu, panjang ayatnya. Hak ayat itu adalah diambil pelajaran di situ. Wasyukru haqqul minnah, bersyukur adalah hak ketika kita membaca ayat tentang anugerah. Wal i'tibar haqqu akhbaril anbiya, mengambil pelajaran adalah hak dari ayat-ayat yang bercerita tentang berita para nabi. Jadi kalau kita baca Quran ada sejarah, itu i'tibar di situ. Misalnya tentang cerita Nabi Nuh alaihi salam, kan, i'tibar. Wa takunu hadhil ma'ani, maka adalah ini makna-makna. Jadi makna yang bisa diambil dari setiap perintah, larangan, janji, ancaman, mau'izah, berita para nabi, itu bihasabi wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahm, sesuai dengan sesuai dengan derajat pemahaman, menurut derajat pemahaman. Jadi semakin tinggi pemahaman seseorang, maka makna dari yang dibaca itu semakin kuat. Makanya ada orang kalau dia membaca ayat tentang neraka menangis, karena derajatnya sudah tinggi gitu. Ada yang baca ayat neraka ketawa pula, nah, gitu kan. Seharusnya membaca ayat neraka itu lagunya lagu sedih, kan itu kan. Ini lagu gembira pula, gitu kan. Meleset tuh. Kebetulan lagu Sika, ya kan, dibawa biar sedih. Ini enggak lagu-lagu apa yang menyenangkan tuh. Nah, itu. Wa yakunul fahmu bihasabi wufuril ilmi wasafail qalbi. Nah, jadi dan adalah faham itu tadi kan, makna-makna itu muncul sesuai dengan derajat pemahaman, dan adalah pemahaman itu menurut kesempurnaan ilmu dan bersihnya hati. Ilmunya semakin meluas,
hatinya semakin bersih, maka dia akan faham. Kemudian dari faham yang tinggi akan menghadirkan makna-makna yang tinggi ketika membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, gitu. Wa darajatu dzalika la tanhasir, dan derajat-derajat yang demikian itu tidak terbatas. Jadi hati manusia itu nggak bisa dibatasi. Kenapa? Hati itu tak punya batas. Nah, jadi semakin bersih hati seseorang, semakin sempurna ilmu seseorang, semakin luas pemahamannya, semakin mantap makna-makna yang dimunculkannya. Nah, gitu. Makanya kalimat-kalimat tertentu kadang-kadang disalahfahami oleh orang yang akalnya terbatas, gitu. Wassalatu miftahul qulub, dan salat itu adalah kunci pembuka hati. Pembuka hati. Jadi salat itu kunci pembuka hati. Fiha tankashifu asrarul kalimat, pada salat itu terbuka rahasia-rahasia berbagai kalimat. Jadi dalam sholat itu ungkapan-ungkapan ayat itu akan, zikir itu akan muncul dalam sholat. Fahadha haqqul qiraah, dan ini adalah hak dari membaca tersebut. Jadi hak kita baca Quran itu, kita dapat dianugerahkan Allah untuk menyingkap rahasia-rahasia kalimat tadi. Wa huwa haqqul adhkar wa tasbihat, dan dianya juga adalah hak dari zikir-zikir dan tasbih. Makanya kita membaca subhana rabbiyal, kalau sujud apa tadi? Subhana rabbiyal a'la, ya kan? Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita tuh boleh merendahkan diri, kepala di lantai, tapi Allah tetap maha tinggi yang kita sucikan. Nah, jadi semakin diulang, semakin muncul pemahaman itu, semakin diulang semakin muncul. Makanya ada orang yang sujudnya itu sama panjang dengan berdirinya, sementara berdirinya lamanya sampai membengkakkan kaki. Nah, itu dia, karena nikmat tadi. Awak baru sebentar menggretek, protes sama imam itu. Thumma yura'i al-haibata fil qiraah, kemudian ia menjaga kewibawaan dalam al-qiraah, dalam bacaan. Jadi baca Quran tuh harus berwibawa gitu. Jangan meleleh gitu kan, harus punya wibawa. Jangan meleleh ketika membaca Quran. Bagaimana? Fayurattil. Fayurattil, maka ditartilkan, atau fayurattil, maka ia membaca dengan tartil. Baca dengan tartil itu baca sesuai dengan hak hurufnya, hak matnya. Yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Wala yasrud, jangan cepat-cepat. Baca tuh jangan tegageh, ya. Jangan macam orang keburu waktu. Nah, gitu. Fa inna dzalika aisaru litta'ammul, karena maka sesungguhnya itu tartil, membaca dengan cara tartil, tenang, ya kan, tak cepat-cepat, itu lebih mudah untuk perenungan. Ta'ammul, merenung, memperhatikan sambil merenung. Jadi kalau orang bacanya pelan-pelan tuh lebih mudah direnungkan. Tapi kalau cepat, terburu-buru merenungkannya, kan itu kan. Wa amma dawamul qiyam, adapun mendawamkan berdiri. Nah, ini kan dah masuk nih. Ini sekarang berdiri kan. Dan adapun mendawamkan berdiri, terus berdiri. Fa innahu, maka sesungguhnya itu berdiri, tanbihun ala iqamatil qalbi ma'allahi azza wa jalla. Itu mendawamkan berdiri itu tanbihun, peringatan, ala iqamatil qalbi, atas tegaknya hati, atas iqamah, atas penegakan hati, ma'allah, bersama Allah azza wa jalla, ala na'tin wahid, di atas satu macam, minal hudur,
dari kehadiran hati. Artinya ketika kita berdiri untuk sholat menghadapkan badan ini ke Ka'bah, maka hakikatnya berdiri itu menjadi sarana kita menegakkan hati untuk berhadap kepada Allah, bersamaan dengan berdiri, bersamaan dengan hati juga hadir kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Kenapa kita berdiri ke depan? Berdiri toga kan ke depan, mata ke bawah. Bersamaan dengan itu hati kita juga menghadap Allah. Nah, seharusnya gitu, Pak. Jadi jangan zahir khusyuk, batin kuswi, ya. Gitu. Zahirnya khusyuk, batin kuswi, gitu. Jadi namun kalau zahir khusyuk itu membantu batin khusyuk. Jadi ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muqbilun 'alal musalli, menghadap ke atas orang salat. Jadi kalau kita tuh berdiri tegak, sesungguhnya kata Rasul, Allah tuh sedang menghadap kita. Perhatiannya. Malam yaltafit, selama yang salat tuh enggak berpaling. Nah, kalau udah mata begini pula melirik dia kan. Nah, ada melirik mata tadi berpaling, Allah juga berpaling. Kama tajibu hirasatur ra'si wal 'ain, dan sebagaimana wajib menjaga kepala dan mata anil iltifat, dari berpaling, ilal jihad, kepada arah-arah. Jadi sebagaimana kita ditekankan mata tuh terus ke bawah, wajah tuh tegak ke depan, fakadzalika tajibu hirasatus sirri anil iltifati ila ghairi shalah, maka seperti itu juga wajib menjaga hati dari berpaling kepada selain sholat. Jadi kalau kita badan itu sudah togak berdiri ke depan, maka hati itu pun kita jaga juga. Jangan sampai dia lari ke toko, ya kan? Jangan sampai lari ke kebun, jangan sampai lari ke kolam pancing yang hobi mancing, itu. Yang parah lari ke meja domino pula, itu kan. Fa idza iltafata ila ghairi, maka apabila hati tadi berpaling kepada selain salat, kepada selain Allah, ya, fadzakirhu bittila'illahi alaik, maka ingatkan hati dengan mengetahuinya Allah atasmu, dengan perhatian pengetahuan Allah ke atasmu. Jadi kalau sudah mulai lari, ingatkan hati, hati, Allah tuh melihatmu sekarang. Wa biqubhit tahawuni bil munaja 'inda ghaflatil munaji, dan ingatkan hati dengan jahatnya at-tahawun, sikap memudahkan, sikap merendahkan, bil munaja, dengan yang dimunajati Allah, inda ghaflatil munaji, di sisi lalainya, kelalaian yang bermunajat. Maksudnya ingatkan hati, sungguh amat jelek sekali kalau ketika kita bermunajat kepada Allah tapi kondisi kita sedang lalai. Ingatkan itu. Nah, gitu kata Imam Ghazali. Kenapa? Supaya apa? Liya'uda ilaih, supaya hati kembali kepadanya. Walzam al-khusyu'a lil qalbi, dan lazimkanlah kekhusyuan bagi hati. Fa innal khalasa 'anil iltifat, maka sesungguhnya bersihnya dari berpaling. Jadi orang yang sholat itu ketika dia tidak berpaling dalam sholat, batinan wa zahiran, baik yang batin maupun yang zahir, thamaratul khusyu', itu adalah buah dari kekhusyukan. Nah, kalau kita enggak berpaling zahir, tak berpaling batin, itulah buah khusyuk. Wa mahma, dan manakala khasha'al batin khasha'al zahir. Kalau batin sudah khusyuk, zahir khusyuk. Nah, jadi
yang di dalam akan terpencar keluar. Nah, jadi di dalam hati yang sehat terdapat badan yang sehat. Nah, gitu. Jangan dibalik ya kan. Jadi di dalam hati yang khusyuk terdapat jasad yang khusyuk. Di dalam hati yang tidak khusyuk terdapat jasad yang tak khusyuk. Qala sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'a rajulan musalliyan. Jadi Nabi itu pernah melihat ada orang salat. Ada laki-laki salat. Ya'bathu bi lihyatihi, bermain-main dengan janggutnya. Begini-gini jenggot ya kan. Mentang-mentang jenggot tebal banyak ya kan. Gini kan. Yang tak berjenggot agak iri sedikit. Gitu kan. Kalau orang berjenggot itu kan dia senang begini. Wibawa gitu kan, menunjukkan kewibawaan. Yang tak berjenggot dia pelintir-pelintir lah kan. Amma hadza, adapun orang ini, lau khasha'a qalbuh, ya kan, kalau hatinya khusyuk. Amma hadza ya, amma hadza. Ya, amma hadza, adapun orang ini, lau khasha'a qalbu, kalau khusyuk hatinya, la khasha'ati jawarihuhu, maka sungguh anggota tubuhnya akan khusyuk. Itu dia. Kalau hati khusyuk, anggota tubuh khusyuk. Fa innar ra'iyata bihukmi ra'i, karena sesungguhnya rakyat itu menurut hukum imam, pemimpin. Anak buah itu menurut pemimpin. Walihada, oleh karena itu, karena fa innar ra'iyata bihukmi ra'i, warada, datang fid du'a, telah datang dalam masalah doa apa? Allahumma aslih ar-ra'iya war-ra'iyata. Kata Rasul, ya Allah, baguskanlah pemimpin dan rakyat. Baguskanlah pemimpin dan rakyat. Wa huwal qalbu wal jawarih, maksudnya hati dan anggota tubuh. Baguskan hati dan anggota tubuh. Kalau hati sudah bagus, anggota tubuh pun bagus. Itu dia.